Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansah dengan NIM C1B019068. Kali ini saya akan menjelaskan pengertian hukum pajak. Hukum pajak adalah hukum yang bersifat publik dalam mengatur hubungan negara dan orang atau badan hukum yang wajib untuk membayar pajak. Selain itu, hukum pajak diartikan sebagai keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mencakup tentang kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui uang atau kas negara. Selanjutnya, definisi pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, ciri-ciri pajak. Ciri-ciri pajak yang pertama, pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Yang kedua, pembayaran pajak tidak dapat ditujukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Kemudian, pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dan yang terakhir, pajak dapat sebagai fungsi mengatur. Selanjutnya, manfaat dari pajak. Manfaat pajak yang pertama, fasilitas umum dan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah. Selanjutnya, dengan kita membayar pajak, tentunya kita akan mendapatkan pertahanan dan keamanan seperti bangunan, senjata, perumahan, hingga gaji-gajinya. Dan yang terakhir, subsidi pangan dan bahan bakar minyak. Selanjutnya, teori pemungutan pajak. Yang pertama ada teori asuransi. Pembayaran pajak bertujuan untuk mendapatkan subsidi, keamanan, dan lainnya. Selanjutnya teori kepentingan. Negara harus melindungi harta dan jiwa masyarakat agar kepentingannya dapat terlaksana baik. Dan selanjutnya teori gaya pikul. Dalam teori ini, pajak harus diterapkan oleh masyarakat sesuai dengan pengeluaran dan penghasilan. Selanjutnya teori bakti. Teori bakti mengatakan rakyat sudah memahami bahwa membayar pajak merupakan kewajiban dan tanda bakti kepada negara. Yang terakhir teori daya beli. Jenis pajak yang dikenakan adalah PPN atau pajak penjualan atas barang mewah. Jadi semakin mewah atau mahal barang yang kita miliki, maka nominal pajaknya semakin besar. Selanjutnya, asas pemungutan pajak. Yang pertama ada asas domisili. Negara dapat menarik pajak sesuai tempat tinggal wajib pajak orang pertama. Para wajib pajak yang berdomisili di suatu tempat akan dikenai pajak sesuai ketentuan di mana wajib pajak berdomisili. Contohnya, penghasilan dari bentuk usaha yang tetap berada di Indonesia, maka dikenakan pajak Indonesia. Yang kedua, asas kebangsaan. Yang menjadi landasannya adalah status kewarganegaraan dari badan usaha atau orang yang mendapatkan penghasilan. Selanjutnya asas sumber. Sumber yaitu negara dapat mengenakan pajak untuk penghasilan yang diperoleh negara tersebut. Semua penghasilan yang didapat dari suatu negara dapat memberikan pajak tanpa melihat domisili wajib pajak. Kesimpulan. Jadi, pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayar setiap warga negara. Dengan membayar pajak, tentunya masyarakat akan mendapatkan fasilitas umum serta keamanan. Tujuan adanya pembayaran pajak juga untuk memakmurkan masyarakat serta kemajuan suatu negara, baik itu di sektor ekonomi maupun struktural. Terima kasih.